Perkenalkan, nama saya Eunika Aprilia, NIM 5201211041 dari Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mensimulasikan pertanyaan mengenai wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama, silahkan memperkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eunika Aprilia, bisa dipanggil Lia. Saya asal dari Solo, Jawa Tengah. Asal universitas saya adalah Universitas Teknologi Yogyakarta. Saya dari jurusan bimbingan konseling. Keterampilan saya adalah yaitu bisa memberikan solusi kepada orang lain, atau keterampilan saya adalah menjadi seorang konselor. Itu uh, singkat perkenalan diri saya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah deskripsikan diri mengenai kekurangan dan kelebihan yang Anda miliki. Untuk kekuatan, untuk kelebihan saya tuh orang yang supel, suka bergaul, suka bersosialisasi dan bertemu dengan orang banyak. Dengan suka bersosialisasi orang banyak, itu menjadi poin dalam diri saya untuk bisa tidak canggung ketika ketemu dengan banyak orang. Untuk kekurangan saya sendiri adalah saya kurang percaya diri dan saya kurang terampil berbahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah saya kurang menguasai public speaking. Untuk pertanyaan yang ketiga, ceritakan pengalaman kesuksesan Anda. Pengalaman kesuksesan saya adalah ketika saya waktu SMP, sekolah menengah pertama, 3 tahun berturut-turut saya mendapat peringkat 5 besar, dan itu menjadi sebuah achievement, kebanggaan buat diri saya sendiri. Telah berhasil menyelesaikan 3 tahun kuliah dengan peringkat 5 besar berturut-turut. Dengan saya mempunyai kepintaran di dalam kelas, saya bangga ketika banyak orang yang menyukai saya, yang menghormati saya karena saya bisa meraih peringkat 5 besar. Untuk pertanyaan yang keempat, ceritakan pengalaman kegagalan Anda. Kegagalan saya adalah dulu waktu ketika lulus SMK, saya bingung menentukan arah tujuan hidup saya. Dan akhirnya saya setelah mengalami banyak struggle, akhirnya saya memutuskan untuk kuliah. Dan saya bercita-cita ingin kuliah di salah satu universitas negeri ternama yang ada di kota saya. Dan setelah saya menjalani beberapa rangkaian tes, dan akhirnya saya tidak diterima. Dua kali berturut-turut saya melakukan hal yang sama dan tidak keterima. Dan di tahun kedua, saya mencoba hal yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda, dengan target yang berbeda. Dan saya pikir waktu itu saya bisa keterima, karena waktu mengerjakan saya percaya diri bahwa saya bisa mengerjakan. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya sama seperti tahun lalu, saya gagal lagi. Dan itu adalah kegagalan yang sangat yang sangat membuat saya terpuruk untuk melanjutkan cita-cita yang ingin saya kejar gitu. Untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan motivasi untuk bergabung di perusahaan kami. Motivasi saya untuk bergabung di perusahaan ini adalah saya ingin sekali mengembangkan diri sebaik mungkin di perusahaan Bapak atau Ibu, sekaligus ingin memberikan yang terbaik bagi perusahaan ini, mengingat saya memiliki dedikasi dan keterampilan yang bisa saya kembangkan di perusahaan ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6, tunjukkan etiket bahwasannya Anda mampu bekerja di bawah tekanan. Jawaban saya adalah tetap tenang, berusaha apapun kondisi yang dihadapi. Fokus pada tugas yang dilakukan, bukan dari hasilnya.
menjadikan tekanan sebagai sebuah tantangan yang menyenangkan. Ambil kendali, fokus dengan apa yang dikerjakan, dan meminta bantuan orang lain. Dan bekerja di lingkungan yang penuh dengan tekanan rupanya membuat diri saya menjadi berkembang dan lebih menantang bagi saya, karena hal tersebut membuat saya bisa mengembangkan kreativitas dan mendahulukan tugas apa yang harus saya dahulukan, seperti itu. Untuk pertanyaan ketujuh, tentukan sikap apabila dalam proses kerja diharuskan koordinasi dengan anggota tim. Ya, respon saya adalah menjalin hubungan yang baik antar sesama, karena itu sangat penting ketika kita sudah ada di perusahaan atau ketika kita terjun di sekolah, seperti itu. Menciptakan komunikasi yang baik, mampu mewujudkan kerjasama antara tim satu dengan yang lain agar solid, seperti itu. Membangun support pertemanan yang baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang mengharuskan kami memilih Anda untuk bekerja di tempat kami? Karena saya ingin beradaptasi dan ingin membuat hal-hal baru ketika saya sudah diterima di perusahaan ini, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, berapa Anda mengevaluasi diri sesuai dengan pilihan Anda? Yang pertama itu adalah mengapresiasi diri saya sendiri, belajar dari kegagalan, karena belajar dari kegagalan itu penting untuk kita bisa mengevaluasi sejauh mana kita melangkah, menguasai diri sendiri, dan memiliki target tertentu. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang Anda bayangkan 5-10 tahun ke depan dari sekarang ketika Anda bekerja di tempat kami? Impian atau harapan saya 5-10 tahun ke depan di perusahaan ini adalah saya ingin bisa melihat anak-anak itu bertumbuh dan berkembang dengan baik, bisa mengerti bukan tentang akademik, tetapi bisa mempelajari banyak skill dari guru-guru yang sudah diajarkan. Setelah ketika saya akan membangun, ketika saya lulus dari perusahaan ini, saya akan membangun sekolah untuk membuka lapangan pekerjaan bagi guru-guru yang belum menemukan tempat yang cocok untuk mengajar, untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak. Itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih.